Semangat pagi buat anak kami sekalian. Kembali kita berjumpa dalam pelajaran biologi. Tentunya masih bab pertama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Namun kali ini kita lanjutkan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan yang kedua. Nah, tentu apa-apa saja yang kita bahas dalam pertumbuhan dan perkembangan yang kedua ini, yaitu khusus membahas bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Oke anak-anak sekalian, nah jangan kemana-mana, tetap konsentrasi dan konsisten untuk bisa lebih sukses. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, inilah yang akan kita pelajari. Ada faktor luar dan ada faktor dalam. Nah, yang pertama faktor internal. Faktor internal ini meliputi gen. Gen ini adalah materi genetik yang mengatur semua reaksi kimia dalam sel untuk mempengaruhi bentuk dan ukuran tumbuhan. Yang B adalah hormon. Hormon adalah senyawa organik yang jumlahnya sedikit, berfungsi untuk memacu pertumbuhan, namun ada juga hormon pada tumbuhan yang sifatnya menghambat. Jenis-jenis hormon pada tumbuhan antara lain adalah hormon auksin atau dikenal dengan indol asetik acid. Kali pertama diungkapkan oleh si Frits Wormoed Wen, ahli fisiologi Belanda, yang memperhatikan ada pertumbuhan yang cepat pada ujung batang maupun akar, kuncup daun, embrio tanaman, serta serbuk sari yang sedang tumbuh menjadi bulu serbuk sari. Sehingga peran dari hormon auksin ini memacu pembelahan dan pemanjangan sel, memacu pembentukan pucuk dan tunas untuk sifat diferensiasi sel, merangsang aktivitas kambium yang terdapat pada diameter batang, merangsang pembentukan akar lateral atau akar yang ke samping, merangsang pembentukan bunga dan buah, pembuatan buah tanpa biji, inilah yang dikenal dengan partenokarpi, mudah terurai oleh cahaya. Yang B adalah hormon gibralin atau dikenal dengan gibberellic acid atau disingkat dengan GA. Hormon gibralin ini kali pertama diperhatikan oleh ahli Jepang, yaitu Eiichi Kurosawa. Dia memperhatikan aktivitas jamur parasit namanya Gibberella fujikuroi. Jamur ini menyebabkan penyakit yang disebut penyakit benih bodoh pada tanaman padi, dengan gejala tanaman tinggi kurus luar biasa sehingga roboh sebelum waktunya. Nah, dengan sifat ini, maka hormon gibralin ini bisa dimanfaatkan untuk memacu pembelahan serta pemanjangan sel, mengakhiri dormansi biji dan kuncup ketiak batang, memacu pembentukan bunga lebih awal, membentuk buah tanpa biji atau dikenal dengan partenokarpi, menyebabkan pertumbuhan raksasa. Yang C adalah gas etilen. Gas etilen ini pertama kali ditemukan hasil sampingan pembakaran tidak sempurna pada minyak tanah. Gas etilen ini yang disebut dengan gas karbit untuk mempercepat pematangan buah pada saat buah diperam. Makanya gas etilen ini berperan untuk mempercepat pematangan buah, berperan pengguguran daun. Gas etilen bersama auksin untuk memacu pembentukan bunga, lalu memacu batang menjadi tebal dan kokoh. Yang D adalah hormon sitokinin. Hormon sitokinin ini dikenal dengan hormon anti penuaan, di mana sifat dari hormon sitokinin adalah memacu pertumbuhan tunas lateral atau tunas ke samping, menghambat dominansi apikal, yaitu dipengaruhi oleh adanya hormon auksin. Sehingga hormon sitokinin dengan hormon
auksin adalah hormon yang antagonis. Hormon sitokinin dapat menghambat penuaan organ tumbuhan dan juga mengatur pembentukan bunga dan buah. Yang E, asam absisat atau absisic acid atau disingkat dengan ABA. Hormon ini sifatnya adalah menghambat pembelahan dan pemanjangan sel. Hal inilah menyebabkan peran asam absisat yaitu menghambat pertumbuhan, lalu menyebabkan dormansi biji maupun tunas, dan menyebabkan gugurnya daun. Peran dari asam absisat itu terjadi pada saat lingkungan yang tidak memungkinkan seperti musim dingin maupun musim gugur. Pada saat musim hujan maupun musim gugur, kadar asam absisat meningkat. Hal inilah menyebabkan peran absisat yaitu sifatnya menghambat pembelahan dan pemanjangan sel. Yang F adalah hormon kalin. Hormon kalin adalah hormon organ yang sifatnya memacu pembentukan organ tertentu seperti pilokalin adalah hormon yang berperan pembentukan daun. Hormon kaulokalin adalah hormon yang berperan dalam pembentukan batang. Hormon rizokalin berperan dalam pembentukan akar. Antokalin berperan dalam pembentukan bunga. Yang G, asam tromalin. Asam tromalin ini secara khusus memacu pembelahan sel pada bagian tumbuhan dikotil yang mengalami pelukaan. Jadi jika terjadi pelukaan, maka batang tumbuhan dikotil akan merangsang pembelahan sel untuk menutupi bagian yang terluka. Nah, kenapa tidak dijumpai pada tumbuhan monokotil? Coba kamu cari tahu jawabannya. Oke anakku ya. Faktor kedua adalah faktor eksternal, yaitu nutrisi. Nutrisi ini dibutuhkan untuk proses kehidupan seperti metabolisme, pertumbuhan dan perkembangan, atau menghasilkan bunga dan buah. Dan nutrisi ini diperoleh dalam bentuk unsur atau ion. Unsur-unsur penting pada tumbuhan ada unsur makro berupa karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium. Sedangkan unsur mikro atau unsur yang dibutuhkan dalam jumlah kecil berupa Fe, mangan, molibdem, zinkum, kuprum, kobalt, nikel, dan fluor. Yang B adalah air. Air merupakan komponen utama atau jumlah besar yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Di mana peran air adalah sebagai pelarut zat yang dibutuhkan tumbuhan, sebagai media berlangsungnya metabolisme, menjaga tekanan turgor dinding sel agar tidak kekeringan, serta alat transport zat pada tumbuhan. Yang C adalah derajat keasaman atau pH. Tanah masam disebabkan hujan asam. Bila tanah terlalu masam menyebabkan tumbuhan klorofilnya mengalami kerusakan. Hal ini menyebabkan terjadinya gangguan fotosintesis. Yang D, kadar garam. Kadar garam dalam tanah sangat berpengaruh pada proses penyerapan air oleh sel-sel rambut akar. Namun bila kadar garam terlalu tinggi, hal ini menyebabkan terjadinya plasmolisis atau istilahnya tumbuhan terbakar, di mana isi sel akan keluar dari dalam sel. Yang E, oksigen. Oksigen digunakan dalam peristiwa respirasi untuk menghasilkan energi. Jika tumbuhan kekurangan oksigen, maka produksi etilen meningkat. Hal ini menyebabkan sel menua, bahkan sel menjadi mati. Yang F adalah cahaya. Cahaya sangat berpengaruh langsung terhadap fotosintesa untuk kesediaan makanan. Pada saat proses fotosintesa menyebabkan air beserta dengan garam mineral akan naik menuju ke daun. Pertumbuhan di tempat terang mengakibatkan tumbuh lurus.
Sedangkan pertumbuhan di tempat gelap terjadi peristiwa etiolasi, di mana pertumbuhan yang cepat namun pertumbuhan yang tidak normal. Selain cahaya sebagai sumber energi, kaitan dengan cahaya berupa fotoperiodisme. Fotoperiodisme adalah respon tumbuhan terhadap panjang penyinaran yang dikendalikan oleh pigmen fitokrom yang mampu mengabsorpsi cahaya untuk kemampuan berbunga, dormansi, pertumbuhan dan perkembangan akar, berbunga, serta melakukan reproduksi. Dalam kaitan ini, tumbuhan dapat dibedakan berdasarkan perubahan panjang penyinaran untuk menghasilkan bunga. Dalam hal ini, tumbuhan bisa dibedakan berdasarkan lama penyinaran. Yang pertama, tumbuhan hari pendek. Tumbuhan hari pendek memiliki sifat berbunga jika lama penyinaran lebih kecil dari masa gelap. Contohnya dahlia, strawberry, aster, ubi jalar, kopi, tembakau, krisan. Yang kedua, tumbuhan berhari panjang. Tumbuhan ini memiliki sifat berbunga bila lama penyinaran lebih besar daripada masa gelap. Artinya daerah yang lama penyinarannya lebih dari 12 jam. Tumbuhan berhari panjang ini memiliki contoh seperti gandum, bayam, bit, lobak, kol, selada. Yang ketiga, tumbuhan berhari netral. Tumbuhan ini berbunga tidak bergantung pada lama penyinaran. Dia berbunga jika mencapai tahap pematangan. Contohnya mawar, bunga matahari, anyelir, tomat, jagung, padi, lada, pepaya, bunga pukul 4, buncis, kacang polong, mentimun, dan kapas. Nah, sekarang perhatikanlah dalam bentuk tabel berdasarkan lama penyinaran atau fotoperiodisme terhadap pembungaan tumbuhan. Jenis tumbuhan berhari pendek, penyinarannya lebih kecil dari 12 jam. Ini dijumpai di daerah subtropis utara. Contoh krisan, aster, dahlia, anggrek, stroberi, jagung, kedelai, dan ubi jalar. Tumbuhan berhari sedang memiliki lama penyinaran 12 jam atau di daerah tropis. Contohnya kacang, tebu. Lalu berhari panjang. Tumbuhan ini memiliki daerah yang lama penyinarannya 12 jam. Itulah daerah subtropis bagian selatan. Contohnya kentang, gandum, bit, bayam, selada, lobak, kol, bunga sepatu. Sedangkan tumbuhan berhari netral adalah tumbuhan yang tidak dipengaruhi lama penyinaran. Contohnya padi, kapas, timun, tomat, mawar, anyelir, dan bunga matahari. Yang G adalah suhu. Salah satu faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah suhu. Bila suhu tidak sesuai akan mengganggu proses pertumbuhan maupun perkembangan pada tumbuhan. Umumnya tumbuhan tumbuh baik pada suhu optimum antara 10 sampai 38 derajat Celcius. Bila suhu lebih kecil dari 0 derajat Celcius dan di atas dari 40 derajat Celcius, tumbuhan tidak dapat hidup. Yang H adalah kelembapan. Kelembapan di sini adalah kelembapan udara maupun kelembapan pada tanah, di mana sangat berkaitan dengan ketersediaan air. Bila kelembapan udara tinggi akan menghambat transpirasi, di mana proses pengangkutan air yang mengandung mineral serta unsur hara lainnya akan terhambat dalam proses fotosintesa. Kelembapan tanah sangat dipengaruhi banyaknya bahan organik. Tanah yang kaya akan bahan organik akan menyimpan air sehingga ketersediaan air tetap
tersedia pada tubuh tumbuhan. Bila tanah kurang bahan organik, maka daya tarik terhadap air atau ketersediaan air akan berkurang. Demikianlah pembelajaran kita tentang pertumbuhan dan perkembangan bagian yang kedua, dan akan dilanjutkan pada pertumbuhan dan perkembangan bagian yang ketiga. Terima kasih.